Halo, apa kabar semua? Semoga semua oke, tak kurang suatu apapun. Ketika harga minyak goreng melambung jauh, Ibu Megawati menyarankan para ibu untuk merebus masakan saja. Sebagai seorang dokter yang walaupun hanya suara saja, saya menyarankan ibu-ibu untuk tidak hanya merebus seluruh makanan di rumah, tapi juga minuman. Dan minuman ini kita tumpahkan di luar rumah. Siapa tahu tanah akan memberitahu siapa dalang dibalik melonjaknya harga minyak goreng. Atau siapa tahu kalian bisa jadi pawang hujan, tapi siap dibully. Oh no. Saya curiga bahwa mungkin makhluk anomali SCP dibalik semua ini. Percaya tidak percaya, kalian harus jangan percaya. Mari kita analisa bersama-sama. Setelah itu, baru kita jemur pakaian dan keramas kalau semalam ngompol. Dan juga nenen. Kalau ada dari kalian masih balita atau sudah pada kumisan semua. Kecurigaan saya terarah ke salah satu makhluk anomali yang memiliki kemampuan untuk membuat siapapun di hadapannya bahagia. Dengan mentransfer suara gilanya ke dalam pikiran mereka. Kalian tahu siapa itu? Ya betul, dia adalah SCP-999. SCP-999 bentuknya kurang lebih seperti ini. SCP ini dulunya ingin jadi pelawak, tapi karena setiap lawakannya tidak lucu, maka dia pun mengurung diri di kamar. Apa yang dilakukannya di kamar? Dia main HP, main game sepuasnya, terus nonton YouTube. Ketika dia menemukan channel SCP Plesetan, dia langsung menonton semua video yang ada di sana. Tak lama kemudian dia nyengir, tangannya tergelitik untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng. Anehnya ini menular, seluruh orang yang menonton video ini dan belum subscribe, tiba-tiba entah kenapa tergelitik untuk subscribe dan tekan lonceng juga. Saya terkesima, bukan dengan apa yang dilakukan SCP ini, tapi dengan apa yang saya hayalkan. Oke, kembali ke topik permasalahan. Dengan mahalnya harga minyak goreng, kita harus tetap berpikir jernih. Jangan sampai karena stres kelaparan dan pengen masak makanan, kita goreng tempe dengan minyak rambut. Kalian yang menonton video ini perlu tahu bahwa tempe itu sebenarnya menangis. Dan dia berkata, kenapa situasinya bisa begini? Kenapa nasibku seperti ini? Kapankah ini akan berakhir? Apakah ini karena mahalnya harga minyak? Bukan. Apakah karena dia tidak jadi digoreng tapi direbus? Bukan. Apakah karena dia hanyalah makanan dan setelah dimakan sudah hidupnya berakhir di situ? Bukan. Lantas dia hanya heran kenapa yang bikin video ini bisa bikin dia bicara. Ngomong-ngomong, adakah dari kalian yang sedang depresi? SCP-999 dapat menyembuhkan gangguan mental seperti depresi dan sebagainya, dan itulah sebabnya kecurigaan saya kepada SCP-999 ini sangat besar. Mungkin pada awalnya supplier minyak goreng itu depresi karena yang masuk kantong pas-pasan. Mereka tidak ingin pergi ke psikiater karena harus keluar duit. Akhirnya mereka berjumpa dengan SCP-999 yang menyembuhkan depresi mereka, dan jadilah pikiran mereka jernih. Akhirnya setelah waras mereka menaikkan harga minyak goreng. Sungguh analisa yang tidak masuk akal dan mengada-ada. Oke lah, kita tidak boleh asal menuduh. Yang penting adalah bagaimana agar harga minyak goreng kembali normal. Saya sebenarnya heran sama tukang gorengan. Dia santai saja menjual gorengan seperti tidak terkena dampak atas kenaikan harga minyak goreng. Kalau sore dia nongkrong di RT sebelah, pembelinya lumayan banyak. Terus selepas maghrib dia nongkrong di RT saya. Selalu saja ramai orang yang beli. Apa yang membuat saya heran? Apakah karena dia tidak menaikkan harga dan tetap mempertahankan ukuran gorengan? Bukan. Yang membuat saya heran adalah meskipun saya duluan mesan, si tukang gorengan meladeni orang lain. Inilah sikap yang tidak pantas ditiru. Tapi bagaimanapun yang duluan yang dilayani itu karena beli sedikit dan kebetulan gorengannya sudah siap. Sementara saya beli lumayan banyak dan harus menunggu gorengan yang belum digoreng. Jadi dengan geram sesampainya di rumah saya hancurkan gorengan itu. Saya tidak peduli lagi apa kata orang. Yang penting gorengan hancur di mulut saya dan saya tidak lapar lagi. Oh my god. Oke, tolong beritahu saya di kolom komentar apa pendapat kalian tentang SCP-999 ini. Apakah kalian suka menganalisa sesuatu? Apakah kalian berjiwa detektif? Apakah kalian merasa bahwa rahasia harus terungkap? Apakah kalian sependapat dengan saya kalau SCP-999 itu adalah
penjual gorengan. Begini analisa saya, tukang gorengan itu namanya Suroso. Dia tidak pernah terlihat di siang hari, tak pernah sekalipun dia lewat depan rumah saya belanja kebutuhan jualan. Rumah kontrakannya saya tidak tahu di mana tepatnya di RT kami. Jadi dia sepertinya tidak pernah terkena sinar matahari. Berarti dia itu vampir. Benar? Tapi analisa saya dibantah oleh Nenek Ocah, tetangga saya. Meskipun dia sudah tua dan mulai tuli, dia paham betul bahwa saya tidak gaul dan tidak pernah tahu di mana si Suroso tinggal. Si nenek tidak pernah keluar rumah agak jauh untuk membeli gorengan. Apalagi malam-malam, saya suka membeli telur ayam kampung ke si nenek. Si nenek kadang-kadang memberikan lebih dari yang saya minta, mempersilahkan saya mau bayar berapa. Dia pun datang ke rumah menagih pembayaran, dan ketika saya kasih uangnya, dia bilang kurang. Memang dasar nenek-nenek udah pikun. Saya tetap penasaran kalau si tukang gorengan itu adalah SCP-999. Maka saya berencana mendatangi orang pintar dengan membawa sebutir telur ayam kampung. Siapa tahu dia bisa menerawang dari dalam telur. Tapi ini tidak pernah terjadi. Telur ayam kampung saya telan mentah-mentah karena saya terlalu lelah semalaman memikirkan si tukang gorengan. Apakah saya meyakinkan diri saya bahwa dia memang SCP-999 atau mungkin ada kaitannya dengan makhluk anomali itu? Bukan, saya hanya penasaran. Mudik nggak ke Bumiayu lebaran ini? Oh my god. Efek dari menelan telur ayam kampung memang sangat luar biasa. Saya benar-benar merasa segar di hari itu dan ingin berolahraga pagi. Maka saya pun jogging di sekitar lingkungan saya dan berpapasan dengan mengejutkan Sri Mulyani. Saya baca berita beberapa hari yang lalu bahwa Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun kalian tidak pakai jalan tol, kalian harus bayar pajak. Negara butuh duit untuk berbagai macam pembangunan di berbagai bidang, tapi banyak orang tetap tidak membayar pajak. Kalau kalian googling, banyak sekali berita tentang pajak yang dikorupsi. Masyarakat jadi kesal, termasuk saya tentunya. Maka saya candain Sri Mulyani. Kalau konglomerat kayak saya yang punya 2.500 rumah, 2.500 mobil, dan 2.500 pulau, kena pajak enggak? Mana saya tahu, saya kan cuma jualan jamu. Saya tersadar, salah orang, ini Sri Mulyani Yusri yang jualan jamu. Tiba-tiba saya melihat Suroso di kejauhan. Dia melambai ke arah saya. Ayo ke rumah, katanya. Saya seperti sapi ompong menuruti apa katanya. Bukankah Suroso jarang terlihat di siang hari? Kok dia ada di sini? Saya berjalan di belakangnya. Sesampainya di rumah, dia mempersilahkan saya masuk. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Saya akan ambilkan SCP-999, katanya. Kamu cari itu kan? Dia masuk kamar dan tak lama kemudian dia keluar sambil membawa HP. Ini SCP-999, katanya. Saya nggak paham, kata saya. Iya, SCP singkatan suka cepat panas. Dan 999 itu harganya 999.000. Jadi HP 999 ribuan ini cepat panas. Saya pun keluar dari rumah itu. Si Suroso suruh saya beli HP itu karena dikiranya saya suka. Tapi saya tidak suka. Cuma saya harap kalian suka video ini walaupun amburadul. Dan beri jempol ya say. Jangan lupa subscribe. Saya akan kembali dengan video lainnya jika saya sedang mood. Dadah.